Assalamualaikum, salam sejahtera kembali lagi di Tengku Ruk Channel. Salam sepak bola guys. Buat semua yang menonton video ini, didoakan pada kalian semua walau di mana juga berada, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasa dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Guys, ada berapa hari lagi ya? Tinggal 2 hari lagi ya. 10 hari bulan ini Indonesia akan memulahkan perlawanan ya. Indonesia akan memulahkan perlawanan Piala Dunia U17. Jadi ada beberapa stadion yang dipilih untuk acara perlawanan ini, dan di sini dikatakan pantas JIS dikagumi Brazil. Inilah 6 fitur mewah dan canggih JIS untuk Piala Dunia U17. Saya yakin dan percaya Indonesia pasti boleh melakukan untuk melancarkan perjalanan perlawanan ini, karena Indonesia dia punya persediaan, saya tengok memang sudah cukup sedia sejak yang batalnya Piala Dunia U20 itu, mereka sebenarnya sudah bersedia. Jadi untuk perlawanan U17 nih rasanya tidak ada masalah untuk menjadi tuan rumah. Jadi di sini dikatakan 6 fitur mewah yang canggih JIS untuk Piala Dunia U17. Kita lihat sama-sama bagaimanakah fitur canggih ataupun fitur mewah dan canggih ini yang dimiliki oleh JIS. JIS adalah salah satu stadion yang betul-betul berada di kota Jakarta, dan ini salah satu mercu tanda kebanggaan juga ya untuk rakyat Indonesia, sebab memiliki stadion yang terbesar ya. Dan ini satu kebanggaan untuk rakyat Indonesia karena Indonesia telah terpilih untuk menjadi tuan rumah bersempena dengan Piala Dunia U17. Jadi sama-sama kita saksikan. Saya pun mau tahu apakah fitur yang mewah dan canggih yang terdapat pada JIS ini untuk Piala Dunia U17 yang akan berlangsung 2 hari lagi guys. Jadi langsung kita saksikan bersama-sama video ini. Jom! Pantas JIS dikagumi Brazil. Inilah 6 fitur mewah dan canggih JIS untuk Piala Dunia U17. Apa 6 fitur mewah dan canggih pada JIS nih guys? Dipuji Brazil, inilah daftar kecanggihan JIS. Oh, cantiknya Masya Allah. Masyarakat Indonesia patut berbangga karena sebentar lagi Indonesia akan menggelar ajang bergensi Piala Dunia FIFA U17 pada November nanti. Timnas U17 dari berbagai negara mulai berdatangan ke Stadion JIS. Mereka mengaku sangat kagum dengan kemegahan Jakarta International Stadium. Bahkan pelatih timnas Brazil U17 mengaku sangat takjub dengan kemegahan JIS. Ia sangat kagum bahwa Indonesia bisa membuat stadion besar dan indah seperti Jakarta International Stadium. Seperti yang kita tahu, Stadion JIS dirancang memiliki fitur canggih layaknya stadion-stadion modern masa kini. Fitur-fitur eksklusif ini hanya dimiliki Stadion JIS. Dengan dipakainya JIS sebagai venue Piala Dunia U17, tentunya akan membuka mata dunia bahwa Indonesia memiliki stadion semegah Jakarta International Stadium. Dan berikut ini adalah keunggulan-keunggulan Jakarta International Stadium untuk Piala Dunia U17 di Indonesia. Wah, tengok guys. Sungguh cantik guys. Tengok kalau waktu malam dia kelihatan sangat jelas ya. Kalau macam siang kan, dia polos warna macam putih sejak begitu kan. Satu color. Tapi kalau malam tengok memang menarik lah. Jadi mempersonahkan mata memandang Indonesia nanti. Tengok betul-betul berada di kota Jakarta tuh, satu-satunya stadion yang tersergam indah berada di tengah kota Jakarta. Ini kan saya ada baca beberapa media ya, berita berkaitan dengan penubuhan ataupun membuat JIS nih, banyak dia punya cabaran ya, dan juga tantangan terutamanya dari segi pemilikan tanah tuh. Tapi akhirnya dapat diselesaikan. Nah, inilah hasilnya. Tengok. Ini pasti akan menarik ramai lagi penonton ya. Dipahamkan ini berapa ya? 82.000 jumlah penonton yang boleh muat dalam stadion ini guys. Wah, ini
tips Jakarta, keunggulan Jakarta. Yang pertama, sistem atap buka tutup. Piala Dunia 17 di Indonesia akan digelar pada akhir tahun ini. Pada akhir tahun, wilayah Indonesia biasanya memasuki fase musim penghujan. Hujan pun biasanya dapat mengganggu berjalannya pertandingan sepak bola. Wow. Tapi tenang saja, jika pertandingan digelar di JIS, maka para pemain dan penonton tak perlu khawatir terkena hujan. Bermakna di sini apa dia ini sudah standby lah kan, kalau macam hujan tidak kena hujan. Apa macam saya pernah terbaca macam ada tempat balapan nggak di atas nih? Tidak tahu ya atau tidak guys. Boleh untuk acara balapan di atasnya nih. Memiliki sistem teknologi atap buka tutup yang dapat ditutup sesuai kondisi cuaca. Teknologi atap ini adalah satu-satunya di Indonesia. Rangka atap JIS pun memiliki berat 3.900 ton dengan panjang 270 meter dan berada di ketinggian 70 meter. Atap JIS pun hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit untuk membuka dan menutup. Dengan teknologi atap ini, maka para pemain dan pengunjung dapat dengan nyaman menikmati pertandingan walaupun dalam kondisi cuaca buruk. Itu sistem atap tutup dan buka. Itu satu ya. Yang kedua, kapasitas super besar. Oke, betul Kak, 82.000 digunakan untuk Piala Dunia 17. Selama ini stadion terbesar yang pernah digunakan di Piala Dunia 17 adalah Worker Stadium di Cina di edisi 1985 dengan kapasitas total 80.000 penonton. Sedangkan Stadion JIS memiliki kapasitas total 82.000 penonton. Bermakna JIS lagi besar lah muatannya, 82.000 penonton. Wih, betul-betul kapasitas super besar guys. Kursi ini membentang dalam 3 tingkat tribun, dari tier 1 hingga tier 3. Dengan rincian tribun bawah 22.000 kursi, tribun tengah 20.000 kursi, dan tribun teratas 40.000 kursi. Wow, cantiknya. Dengan kapasitas super besar ini, tentunya menjadi kesempatan emas untuk mendatangkan penonton dalam jumlah besar. Kita lihat nanti, tinggal 2 hari lagi ya, acara berlangsungnya perlawanan Piala Dunia U17. Kita lihat di sini macam mana penonton-penonton yang hadir di JIS ini. Kalau penuh bermakna ini satu rekod ya, rekod yang luar biasa. Dengan kehadiran supporter, penggemar sepak bola di stadion ini. Tapi memang satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan ini guys, kalau datang ke sini. Tengok dia punya keadaan bersih, selesa mata memandang, lepas tu padangnya pun dijaga rapi ya. Setahu saya dijaga rapi dengan dia punya sistem penjagaan itu memang modern betul tuh guys. Piala Dunia U17 terakhir kali penuh dengan puluhan ribu penonton terjadi pada edisi 2017 di India. Kalau itulah saya katakan memang sangat tepat Indonesia menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U17 ini, karena dari segi ramainya penduduk Indonesia ini kan itu sudah memberi satu dampak yang sangat besar terhadap acara-acara yang dibuat ya. Khususnya pada bola sepak ini, sebab di situ peminat bola sepak di Indonesia nih saya sangat kagum lah guys. Dia hampir 80% ya peminat bola sepak di Indonesia nih, daripada 300 juta jumlah penduduk. Bayangkan kalau setakat 82.000, Indonesia punya penduduk 300 juta. Jadi rasanya tidak cukup lagi untuk tempat ini. Tapi yang pastinya stadion ini sangat penuh nih, akan dipenuhi oleh supporter dan juga penggemar sepak bola guys. Memang kapasitas besar lah. Edisi 2023 di Indonesia. Lihat sejak nih. Betul-betul cantik lah guys. Yang ketiga, berlokasi di ibu kota negara. Lokasi adalah di sesuatu ibu yang kota. penting bagi sebuah stadion. Stadion bisa menjadi sepi ataupun ramai tergantung pada lokasinya. Ibu kota. Di Jakarta, guys, kalau tidak silap lah, dia punya di kota Jakarta tuh sejak dia punya penduduk tuh hampir melebihi 10 juta orang. Tidak tahu betul atau tidak, guys.
Nanti kalian boleh betulkan ya di bagian komen di Jakarta nih. Jadi tengok, bayangkan ini 80.000 penduduk sekitar sini nih, melebihi 10 juta. Tapi tengok, memang nampak apa nih, dia punya dari atas ini apa stadion nih memang sangat besar lah guys. Mana sini apa Masjid Istiqlal, area sini kan nih Istiqlal. International Stadium dibangun di wilayah ibu kota negara dengan penduduk mencapai 10 juta orang. Nah betul, sudah terjawab guys, melebihi 10 juta orang ya. Dengan penduduk sebanyak ini, kemungkinan pengunjung yang hadir di Piala Dunia 17 di Jakarta akan semakin banyak. Yang yang hadir di Piala Dunia 17 di Jakarta. Tengok. Yang saya katakan tadi itu, bila suasana siang macam nih, dia punya rupa bentuk. Suasana malam tuh berwarna-warni, sangat cantik dan juga satu daya tarikan ya ketika waktu malam. Akan semakin banyak. Yang keempat, dilengkapi corporate box mewah. Salah satu Jis lainnya adalah memiliki corporate box mewah di dalamnya. Box merah. Di Indonesia, corporate box hanya ada di Stadion Jis. Tak tanggung-tanggung, Stadion Jis memiliki 52 corporate box yang berada di lantai 5 dan 6 tribun barat dan timur. Corporate box ini menawarkan view terbaik ke lapangan, dilengkapi dengan televisi hingga pendingin ruangan. Dengan fasilitas yang nyaman, corporate box ini bisa digunakan sebagai tempat rapat maupun kerja sekaligus menikmati pertandingan sepak bola ataupun konser yang ada di Jakarta International Stadium. Yang kelima, layar lebar super besar untuk VAR. Stadion Jis dilengkapi dengan 2 layar besar yang berada di 2 sudut stadion. Giant screen di Jis ini adalah layar lebar dalam stadion terbesar yang ada di Indonesia, dengan ukuran mencapai 30 kali 15 meter atau ukuran lapangan basket. Layar lebar ini pun memiliki berbagai fungsi seperti menampilkan skor, replay pertandingan, bahkan hasil VAR. Pada gelaran Piala Dunia U17 nanti, seluruh stadion kemungkinan besar akan menerapkan teknologi VAR. Hal ini berkaca pada Piala Dunia U17 wanita yang tahun lalu sudah menerapkan VAR. Dengan adanya giant screen yang sudah terpasang di Jis, hasil VAR dapat ditampilkan di dalam stadion, layaknya gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar. Woi, label-label Qatar sudah nih. Sistem konservasi air canggih. Salah satu kecanggihan Stadion Jis adalah kemampuannya menangkap air hujan untuk digunakan sebagai air bersih. Stadion Jis dilengkapi dengan groundwater tank atau menyimpan air bawah tanah. Jadi air hujan yang turun dari atap Jis akan disimpan di bawah tanah, kemudian disaring menjadi air bersih untuk kebutuhan air di stadion. Teknologi ini membuat Jis meraih predikat Stadion Green Building tingkat platinum. Lagi-lagi, Jis adalah satu-satunya stadion di Indonesia yang meraih predikat ini. Nah, itu dia keunggulan-keunggulan Jakarta International Stadium. Semoga dengan dipilihnya Jis sebagai venue Piala Dunia U17, akan semakin banyak event kelas dunia di Stadion Jis untuk kedepannya. Jadi nampak di sini ya bahwa Jis salah satu stadion yang digunakan ya untuk perlawanan Piala Dunia U17 nih. Nampaknya di sini bahwa Indonesia nih mampu sebenarnya untuk membina stadion yang bertaraf internasional dan juga super canggih nih guys. Jadi itu yang saya tengok. Apabila Indonesia membuat event seumpama nih menjadi tuan rumah, disinilah sebenarnya baru orang asing ya, luar negara yang merasakan Indonesia ini negara yang rendah begitu kan, disinilah membuktikan bahwa Indonesia itu tidak seperti mana yang dikabar-kabarkan oleh media asing ya, yang mengecil-ngecilkan negara Indonesia, bahwa dikatakan Indonesia ini negara yang miskin begitu. Tapi sebenarnya itu adalah agenda yang tangan-tangan yang gaib lah ibaratnya begitu, yang tidak mau Indonesia nih menyerlah begitu. Sebab bagi saya ya, Indonesia nih dia mempunyai kekuatan yang cukup luar biasa, baik dari sumber daya alam, dari segi pentadbiran dan juga dari segi ketenteraan ya. Indonesia memang begitu unik bagi saya. Tetapi cabarannya apabila peranan media asing ya yang tidak mau Indonesia ni
kelihatan maju, jadi dia mencipta berita-berita yang hoax ya, yang sehingga menimbulkan persepsi orang bahwa Indonesia itu tidak sehebat mana. Begitu. Tetapi inilah masanya untuk Indonesia membuktikan kepada dunia bahwa seperti mana yang dikatakan oleh media-media asing yang merendah-rendahkan Indonesia kan, inilah masanya. Saatnya telah tiba untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia itu tidak seperti mana yang digambarkan oleh media-media asing yang sengaja untuk merendah-rendahkan negara Indonesia. Jadi Indonesia perlu melakukan semaksimum yang boleh ya untuk mempromosikan Indonesia atau memperkenalkan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia seiring dia punya pembangunan seperti negara-negara yang maju. Kalau dilihat di sini seperti Qatar ya dan juga JIS ini, dia label dunia juga guys. Boleh dijadikan tempat untuk perlawanan Piala Dunia. Macam Qatar juga kan. Jadi kalau dikatakan di sini JIS dikagumi Brazil, bukan sejak Brazil guys. Rasanya dari pemain nomor 1 dunia pun ya, ranking nomor 1 dunia, Messi pun rasa kagum dan juga rasa stadion yang dimiliki oleh Indonesia ni memang cukup mantap dan juga sesuai untuk dijadikan satu tempat untuk perlawanan peringkat level dunia. Jadi kalau dilihat rencana Pak Erick Thohir, Indonesia dari segi sepak bola ya, Indonesia dia mau jadikan sepak bola ini bukan sejak sebagai sukan, tetapi sepak bola ini dijadikan sebagai satu elemen untuk mempromosikan negara Indonesia. Sebab kalau dilihat dari segi dari segi kekuatan ya, negara-negara di Asia Tenggara nih, Indonesia berada ranking yang pertama di Asia Tenggara dari segi ketenteraan dan dari segi ekonomi. Sebenarnya Indonesia punya ekonomi yang mantap juga guys. Cuma kita punya cabaran nih adalah media-media yang sengaja untuk merendah-rendahkan negara Indonesia, Malaysia juga gitu, dan sekitar di ASEAN ini. Mereka rendahkan dan mereka mengangkat negara-negara Eropa seperti macam Amerika ya. Saya ingat kalau Amerika dia 19% ya, dia punya peratus kemiskinan daripada jumlah penduduknya itu 19%. Tetapi Indonesia di bawah 10%. Begitu juga Malaysia di bawah 10%. Dia punya tahap kemiskinan, tetapi di media dikatakan negara-negara di ASEAN ini negara miskin. Begitu. Tetapi itulah media punya peranan yang sengaja untuk menimbulkan persepsi terhadap kita bahwa negara-negara seperti Indonesia gitu kan, negara yang miskin katanya begitu. Jadi kita kena paham juga ya berita-berita yang hoax, dan kita kena bijak untuk mencari fakta yang tepat. Jadi inilah masanya untuk Indonesia memperkenalkan bagaimana Indonesia itu sebenarnya. Jadi apapun, semoga perlawanan untuk Piala Dunia U17 ini berjalan dengan lancar dan semoga sukses ya. Jadi saya pun sentiasa mengikuti perkembangan dan juga perjalanan perlawanan Piala Dunia U17 ini, dan saya tidak berkesempatan ya, tidak dapat datang ke Indonesia sebab saya pun ada memang kerja hakiki di Malaysia nih ya. Jadi saya hanya mengikuti melalui beginilah, melihat melalui media sosial, dan saya akan react setiap masa setiap hari untuk mengikuti perkembangan sepak bola untuk Piala Dunia U17 ini di Indonesia. Apapun kalian sekiranya ada info-info yang berkaitan yang mungkin saya tidak tahu lagi, nanti kalian boleh komen di bawah ya. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.